Shalom Kakak Agnes. Apa kabar Kak? Sudah siap untuk mulai ibadah kita? Siap dong Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, yang di sini juga sudah siap? Yang sudah siap, yuk semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke? Yuk adik-adik, yuk semuanya tutup matanya, kita lipat tangannya, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan dari awal, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Katakan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Dari kini kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ayo kita sama-sama sembah Dia. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Silakan Kakak Agnes berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, online ataupun onsite Tuhan, supaya dari awal pertengahan hingga akhir semua berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang buat Tuhan kita dulu dong. Oke adik-adik, coba kamu mau tes suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Yang di rumah shalom. Wah, kedengeran sampai sini. Oke, semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Oke adik-adik. Siapa yang di sini percaya kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan? Nah, kita adalah pemenang. Oke, siap semuanya. Angkat dua tangannya, kepalkan. Ya, kita mengatakan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang sambil jalan di tempat. Asik, seperti tentara ya. Katakan ku menang.
kita sudah menang, pasti adik-adik maunya deket sama Tuhan Yesus. Ya kan? Benar ya? Benar. Nah, hari ini kita mau jalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita menang, kita pasti mau jalan sama Tuhan. Oke? Kita semuanya maju ke kanan. Kita mau jalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekarang ke depan, lagi maju mundur ya. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya setiap hari, maju. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap ke kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, muter. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang jalan di tempat ya, lebih semangat lagi. Kakinya harus sambil diangkat, oke? Siap semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap. Semangat tentara, kata. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Berikan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah menang, kita sudah jalan bersama dengan Tuhan. Nah sekarang waktunya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang paling meriah buat Tuhan kita dong. Adik-adik boleh duduk, yang di tempat ini, yang di rumah-rumah juga boleh duduk. Nah sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, adik-adik bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening di bawah ini atau QR yang nanti akan ditampilkan di layar handphone adik-adik. Oke? Nanti yang di tempat ini akan ada yang membawakan kantong persembahan ya. Ayo kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah memuji Tuhan, menyembah-Mu, dan kami mau Tuhan sekarang mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami, Kau yang memberkati persembahan kami, biar persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memberikan, sama-sama katakan amin. Oke, kita menyanyi kumpulan lagi ya. Lebih semangat lagi, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yang sudah menang sendiri katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Itu yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau Dengerin firman menurut Tuhan. Yang sudah siap, yuk berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yang di rumah-rumah juga jangan mau kalah ya. Oke, yuk kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, ya. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau pujian firman-Mu, berita buat setiap kami Tuhan. Mari kita katakan firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, berita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkanku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan kami Tuhan, terang bagi jalanku. Mari tutup matamu adik-adik. Mari lipat tanganmu. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kami sudah sehat, bersuka cita, menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ya semua kami yang sudah memberi. Ajar kami memberi dengan sukacita. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami, seluruh tubuh kami untuk menerima firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna atas tempat ini, atas hotel ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Semuanya berdoa ya, pinter-pinter. Apa kabar adik-adik? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Gimana? Luar biasa baik? Baiknya. Nah, yuk adik-adik, hari ini kakak mau bawain, keluarin kak. Apa ya ini? Apa adik-adik ini? Apa itu mengalahkan rintangan? Ada yang tahu? Rintangan artinya hambatan, artinya sesuatu yang membuat kita itu nggak bisa jalan lancar. Sama-sama katakan, nggak bisa jalan lancar, nggak bisa jalan lancar. Waktu kalian nulis, tiba-tiba, kok nggak bisa tulis? Halangannya, nggak taunya, tintanya habis. Rintangan bukan? Waktu kalian belajar, tiba-tiba lampunya mati. Itu apa namanya? Iya, mati lampu. Itu namanya halangan. Jadi dengar, adik-adik tahu nggak? Mengalahkan rintangan. Kita siapa? Anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Oh, anak Tuhan Yesus bisa mengalahkan rintangan nggak? Kita pasti bisa. Sama-sama katakan bisa mengalahkan rintangan. Gimana caranya ya kak? Adik-adik mau tahu nggak gimana caranya ya? Ada yang mau tahu apa? Ada yang udah tahu? Mau tahu? Nah, dengar. Waktu kita mengalami rintangan, waktu kita mengalahkan rintangan dan mengalahkan hambatan, itu kita harus punya yang namanya teng-teng. Kita punya apa? Punya apa? Siapa di sini yang punya Tuhan Yesus dalam hatinya? Benar. Benar. Kalau ada Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan rintangan. Contohnya, ini contohnya nyata adik-adik. Siapa yang tahu bangsa Israel pernah menyeberang apa?
Iya. Bisa nggak kalau kalian nih sekarang ada sungai di depan, kalian jalan, bisa nggak? Kelelep apa kelelep? Tahu nggak kelelep? Nggak bisa. Jadi dengar, Sungai Yordan aja bisa dilewati oleh siapa? Bangsa Israel. Tapi itu terjadi karena siapa adik-adik? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena siapa? Sama-sama katakan. Karena Tuhan Yesus. Sungai Yordan bisa terbelah dan bangsa Israel bisa jalan. Iya nggak? Nah, karena Tuhan Yesus bisa, itu namanya rintangan, mengalahkan rintangan. Jadi bangsa Israel bisa nggak mengalahkan rintangan? Bisa. Sungai Yordan bisa terbelah lalu menjadi jalan dan bangsa Israel bisa berjalan adik-adik. Waktu mati Nabi Musa digantikan siapa? Ada yang tahu? Siapa adik-adik? Siapa? Namanya siapa? Siapa? Bilang Yosua. Waktu Musa mati digantikan dengan Yosua. Yosua anak yang takut Tuhan bukan? Yang sayang Tuhan Yesus enggak? Sayang sama seperti Nabi Musa. Waktu itu Tuhan menggantikan Nabi Musa. Waktu meninggal diganti dengan Yosua. Wah, siapa adik-adik? Siapa namanya? Ada di sini namanya Yosua? Enggak ada, adik kakak namanya Yosua. Enggak ada di sini, adiknya Jonathan ya. Nah, dengar. Yosua ini adik-adik diperintahkan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan ke kemana adik-adik? Mau ke tanah perjanjian, yaitu tanah apa? Tanah apa adik-adik? Kanaan. Jadi tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktu Nabi Musa meninggal, udah nyampe belum orang bangsa Israel ke tanah Kanaan? Udah nyampe belum? Belum. Makanya ada Yosua. Wah, Yosua ini dengar, Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Waktu itu Yosua bangun pagi-pagi. Nah, Tuhan bilang mereka suruh pergi ke mana tuh? Kemana? Harus ke tanah Kanaan, harus melewati sungai Yordan. Nah, kalau kayak gini adik-adik bisa lewat nggak? Bisa lewat nggak? Siapa yang bilang bisa lewat? Elgio bisa lewat? Elgio bisa nggak lewat? Kalau ada sungai begini nih, terus Yosua disuruh, ayo bawa bangsa Israel. Tapi harus tabut Allah dulu yang di depan. Adik-adik tahu tabut Allah itu apa? Tabut Allah adalah artinya kehadiran Tuhan. Ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan hadirat Tuhan ada di tabut Allah ini. Ini artinya tabut Allah adalah kehadiran Tuhan. Sama-sama. Tabut Allah adalah artinya kehadiran Tuhan. Nah, harus tabut Allah ini dulu yang di depan. Nanti bangsa Israel mengikuti dari belakang, tong gitu ya. Harus mengikuti dari belakang. Kenapa harus tabut Allah dulu? Karena apa? Tuhan harus yang memimpin kita. Siapa yang mau dipimpin Tuhan hidupnya? Yosua pemimpin, tapi Tuhan adalah pemimpin yang pertama. Tuhan yang memimpin kita, hidup kita. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Tapi begitu dengar apa yang terjadi adik-adik. Coba kita buka Yosua 3 ayat 5 Kak. Paling belakang Kak. Oh ya, yuk. Sama-sama katakan, waktu Yosua mau bawa bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berbicara sama Yosua. Dan Yosua berbicara kepada bangsa-bangsanya. Katakan sama-sama. Bisa baca? 1, 2, 3. Yosua 3 ayat 5. Bunyinya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi Tuhan menjanjikan harus kita ini kudus. Kudus itu apa sih Kak? Suci, kudus. Kudus adalah bersih. Adik-adik siapa di sini udah mandi? Bersih kan? Nah, begitu juga Tuhan
kita kudus. Kudus dalam arti kata bersih hatinya, nggak ada tuh benci-benci, nggak ada tuh sebel-sebel, nggak ada tuh pukul-pukul adiknya kakaknya, nggak ada tuh aku mah benci lihat dia begitu. Boleh nggak? Enggak. Boleh nggak nakal-nakal, ngelawan mami papinya, ngelawan kakaknya, nggak mau dengerin suster mbaknya? Itu namanya tidak kudus. Kudus adalah bersih. Sehingga Tuhan akan apa? Melakukan perbuatan yang ajaib. Ajaib itu apa sih Kak? Kalian tahu nggak ajaib apa? Ajaib itu luar biasa yang Tuhan lakukan. Sesuatu yang Tuhan lakukan yang kita juga nggak bisa pikir secara adik-adik, otak adik-adik. Tapi itu Tuhan lakukan. Ajaib, mujizat. Wah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu tabut Allah Kak. Tabut Allahnya dibawa duluan ya. Ayo siap-siap ya. Yuk kita mau jalan ya. Melewati sungai Yordan. Menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan. Kita mau kemana dulu nih? Ke Yeriko. Yeriko juga Tuhan akan berikan untuk bangsa Israel lewat pimpinannya Yosua. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Waktu tabut Allah dibawa, tiba-tiba apa yang terjadi? Airnya kering. Waktu kaki imam-imam yang membawa tabut Allah ini, dikatakan dia adalah Imam Lewi, kakinya menapak ke laut. Ada yang di sini napak di Ancol, lalu tiba-tiba wah terbelah. Ada nggak? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Enggak. Tapi ini di firman Tuhan nyata. Tuhan katakan waktu imam-imam ini menapakkan kakinya, tiba-tiba sungai Yordan kering tiba-tiba adik-adik. Lalu semua bangsa Israel bisa berjalan menyeberang sungai Yordan. Ajaib apa ajaib? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Wah, Tuhan Yesus kita ajaib. Tapi Tuhan mau kita apa? Bisa mengalahkan rintangan ini dengan siapa? Dengan siapa adik-adik? Dengan Tuhan Yesus. Mengalahkan rintangan. Jadi sungai Yordan ini adalah satu rintangan orang-orang Israel untuk menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu ini semuanya lewat. Sudah lewat. Lalu Yosua bilang begini, ambil batu-batu. Keluarkan batu-batu. Ambil. Lalu apa yang terjadi? Susun. Ngapain sih? Kok batu-batu disusun? Adik-adik tahu nggak? Ngapain ya? Waktu mereka sudah nyebrang sungai Yordan, tiba-tiba di daratannya mereka menyusun batu. Artinya apa? Nanti nih kalau ada yang tanya, kenapa batu-batu ini disusun ke atas? Ini adalah sebagai tanda bahwa Tuhan sudah menyertai siapa? Bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Karena siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, semua bisa jadi. Waktu adik-adik percaya Tuhan Yesus, adik-adik yang nggak pinter bisa pinter nggak? Bisa nggak? Yang bodoh bisa pinter? Bisa. Yang nggak bisa jadi bisa. Yang nggak bisa ngerjain jadi bisa ngerjain. Yang tadinya nggak bisa baca Alkitab, aduh Kak, kalau baca Alkitab ngantuk. Waktu adik-adik bersama Tuhan Yesus, adik-adik bisa nggak baca Alkitab? Bisa. Rajin nggak baca Alkitab? Rajin. Waktu Joy mau ke gereja, wah, karena Tuhan Yesus, Joy sayang Tuhan Yesus. Bisa nggak Joy menghalalkan rintangan ngantuknya? Aku nggak ngantuk lagi deh. Aku mau pergi ke gereja. Jadi adik-adik, kalau kita anak-anak Tuhan bisa mengalahkan rintangan itu dengan siapa? Tuhan Yesus. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka keajaiban itu akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi. Siapa yang percaya? Benar. Jadi bilang sama kiri kanannya, kita bisa mengalahkan rintangan bersama Yesus. Hidup kita harus kudus. Hidup kita harus kudus. Tapi ingat, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Yosua dipimpin Tuhan. Tuhan memimpin Yosua. Wah. Jadi adik-adik mau dipimpin Tuhan? Siapa di sini yang mau dipimpin Tuhan Yesus? Jadi hidupnya harus kudus. Maka
keajaiban itu akan terjadi. Siapa yang mau terima keajaiban dari Tuhan? Mujizat dari Tuhan. Kayaknya nggak bisa dipikirin deh Kak. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Ayo, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Kita bisa mengalahkan rintangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri semua ya adik-adik yuk. Yuk kita mau berdiri yuk. Kita mau bilang sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan adik-adik. Biar keajaiban itu terjadi atas kita untuk mengalahkan rintangan. Hari-hari ini banyak sekali godaan. Waktu kita mau baca firman, tapi kita maunya main game. Waktu kita mau belajar, kita maunya main-main. Waktu kita ke sekolah minggu, kita juga mau main-main. Ayo bersama-sama di tempat ini kita mengalahkan rintangan bersama dengan Yesus. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Tuhan, lihatlah tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, mereka mau percaya kepadamu. Hidup mereka mau dikuduskan oleh Engkau, sehingga mereka mampu melewati apapun Tuhan di tahun 2023 ini. Mereka mampu Tuhan melakukannya karena mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Engkau memimpin Yosua melewati sungai Yordan, begitu juga Engkau memimpin anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Lewati segala masalah yang ada, bahkan sekolah mereka, bahkan waktu mereka bermain, waktu mereka bersosialisasi. Tuhan, pimpin anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Biar tabutmu, Engkau sendiri yang memimpin anak-anakmu Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Bahkan kami teringat juga pagi ini, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Engkau memberkati kota kami, Engkau menolong kota kami, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, mencurahkan keselamatan-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu jiwa-jiwa di bangsa ini dituai Tuhan, dituai dan percaya oleh Engkau kepadamu Tuhan. Bahkan memberkati Pak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, menteri yang ada, pimpinan-pimpinan negara dari daerah hingga pusat. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Berkati juga gembala-gembala kami di atas kami. Tuhan berkati mulai dari Pak Niko Nyotoro Harjo beserta wakilnya. Berkati Pak Weliar Tuhan dengan Ibu Maulin. Berkati gembala kami di GMI Tanah Abang, Pak Hiska Mintarjo dengan istrinya. Bahkan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga dan melindungi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini siang ini. Kami yang bersekolah Tuhan, beri hikmat kepintaran, bikin kami menjadi pemenang. Karena Tuhan sudah membangkitkan kami. Kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan keajaiban Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mbak-mbak yang mengantar anak-anak-Mu juga, suster yang mengantar anak-anak-Mu. Diberkati semua kakak-kakak yang ada juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Kau memberkati setiap kami. Perjalanan pulang kami kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan melingkupi hidup setiap kami. Mari kedua tanganmu diangkat tinggi-tinggi adik-adik. Mari kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mau pulang. Terimalah berkat dari Bapa Allah Bapa di surga. Pertolongan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang. Bawa kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Kita menerima berkat, mau kita berkata amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ayat hafalannya hari ini adalah Yosua 3 ayat 5. Yuk, sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yosua 3 ayat 5 bunyinya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Oke, gampang kan? Adik-adik, jangan lupa ya, setiap Sabtu kita ada Kids for Jesus. Siapa di sini yang bisa ikut Zoom? Ikut, bergabung ya adik-adik ya. Kita sama-sama, ini termasuknya full anak, ibadah anak ya adik-adik ya. Jadi ayo jam 4 kita datang ke Kids for Jesus via Zoom ya. Mami papi juga bantu ya, biar anak-anak bisa ikut. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman. Mencari pasukan Kristus. 1
mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless you.